Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Nirgrahani dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu materi pada bab 2, yaitu bab peluang usaha pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu mengenal ekonomi kreatif dan industri kreatif serta ya betul, sektor usaha. Kita langsung masuk ke materi ya. Oke. Apa sih sebenarnya ekonomi kreatif seperti itu ya? Ekonomi kreatif itu bukan hal yang baru. Apalagi Bapak Presiden kita, Presiden Jokowi, itu sudah mencanangkan era ekonomi kreatif itu seperti yang ada di depan layar HP atau layar komputer saudara dari tahun 2015 ya. Di situ tertulis era ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Itu adalah tagline yang disampaikan oleh Bapak Jokowi. Sekarang, rekan-rekan belajar semuanya coba perhatikan tentang pengertian dari ekonomi kreatif itu sendiri. Lalu nanti kita akan bahas ya diskusi. Nah, apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Ya, jadi sepertilah kan belajar tahu bahwa sekarang itu perekonomian itu sudah bergeser sangat cepat, ya, apalagi di era pandemi ini. Perekonomian itu sudah sangat bergeser dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi kata new normal itu bukan hanya dicetuskan pada kehidupan kita sehari-hari, memakai masker, cuci tangan, juga jarak, namun juga tentang ekonomi atau perekonomian. Itu sudah sangat berbeda. Berbedanya seperti apa? Itu nanti akan berkaitan dengan ekonomi kreatif. Nah, kenapa ekonomi kreatif? Nanti saya akan sampaikan secara detail untuk lebih detailnya. Tapi pada gambar ini sekedar menggambarkan sedikit bahwa ekonomi kreatif itu mencetuskan banyak hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ekonomi kreatif ini atau ekonomi kreatif itu berkontribusi pada perekonomian atau ekonomi. Ada PDP, ya, ketenaga kerjaan, ada ekspor dan impor, kemudian menciptakan lapangan usaha, lalu dampaknya bagi sektor-sektor lain. Sangat-sangat kompleks ya. Selain tentang kontribusi ekonomi, ada dampak sosial, inovasi dan kreativitas, kemudian citra dan identitas bangsa, serta sumber daya yang terbarukan. Nah, ekonomi kreatif ini dalam hubungannya dengan industri, ekonomi kreatif ini adalah kegiatan ekonomi yang mencangkup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi sebelumnya kalau kita bicara tentang sektor ekonomi, itu pasti berbicara tentang apa? Sumber daya alam, sumber daya yang lainnya seperti bahan, kemudian sumber daya yang lain misalnya teknologi dan lain sebagainya. Berbeda dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini sangat mengedepankan sumber daya manusia. Di situ ada tagline kreatif. Kreatif itu berarti inovasi, kreativitas. Jadi di situ yang didepankan atau dipentingkan adalah sumber daya manusia. Terdapat 16 sektor industri kreatif. Kita akan bahas satu persatu. Ya, rekan-rekan belajar semuanya, kita akan bahas tentang subsektor dari industri kreatif. Yang pertama adalah aplikasi dan pengembangan permainan. Aplikasi sendiri, sebelum kita masuk ke aplikasi dan pengembangan, aplikasi adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyelesaikan suatu masalah dan membantu aktivitas penggunanya. Ya, pada subsektor yang sekarang sedang kita bahas, aplikasi dan pengembangan permainan, ini yang dimaksud adalah seperti hiburan, simulasi, atau pendidikan.
Industri kreatif di bidang ini menjual produk atau jasa di bidang aplikasi dan game. Ini banyak sekali ya sekarang aplikasi, game online itu sendiri, ataupun perangkat dalam game online itu sendiri. Misalnya ada apa contohnya senjatanya atau ada poin-poin tertentu. Semuanya sekarang bisa menjadi perekonomian ya, bisa diperjualbelikan. Lalu ada arsitektur. Arsitektur adalah salah satu sub dari ekonomi kreatif juga yang berperan penting dalam sisi kebudayaan dan pembangunan. Lalu kemudian ada desain produk, ya, fungsinya untuk memiliki nilai tambah bagi masyarakat juga. Kemudian ada fashion, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, kemudian ada seni pertunjukan, film animasi, dan video. Dan ada fotografi, kria, kuliner, musik, kemudian ada penerbitan. Penerbitan itu bisa buku. Bukunya itu pun sekarang beragam ya. Kalian bisa melihat atau kalian bisa merasakan sendiri. Buku cetak itu sekarang sudah beragam. Selain buku cetak juga ada buku bidangnya itu elektronik atau digital. Ya, itu bisa juga di-download ataupun diperjualbelikan dalam bentuk digital. Kemudian ada industri periklanan, kemudian ada seni rupa, dan yang terakhir adalah televisi dan radio. Televisi dan radio pun sekarang sudah berganti atau bergeser ya ke era yang lebih digital lagi, ataupun era yang lebih lanjut, yaitu pada YouTube mungkin, ataupun pada internet. Sistemnya sudah sangat-sangat kompleks. Ya. Kita lanjutkan ya. Dan kali ini adalah tugas. Jadi, setelah tadi kita belajar tentang industri kreatif ataupun 16 subsektor dalam ekonomi kreatif, tugas kali ini adalah pilihlah 3 subsektor yang menarik perhatian saudara dan ingin saudara coba tekuni seperti itu. Lalu jelaskan alasan kenapa tertarik pada 3 subsektor ini. Ya, ditulis di buku tugas, kemudian nanti saya akan berikan link untuk diupload pada asesmen ataupun tugas pada Microsoft Teams, seperti itu. Nah, terima kasih telah belajar bersama saya hari ini. Saya Armastia Nugrahani. Jangan lupa bahwa supaya terus belajar dan bersemangat dalam bekerja ataupun belajar, karena ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada rekan-rekan belajar semuanya. Belajar, berkarya, dan bahagia itu bukan tugas orang lain untuk membahagiakan kita. Namun belajar, berkarya, dan bahagia itu dimulai dari diri sendiri. Apapun yang kalian lakukan saat ini, yakinlah itu adalah suatu hal yang baik dan benar, sehingga itu kalian kelak akan memetik kebaikannya lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.